Halo semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita dari film The Beauty in Shade yang dirilis pada tahun 2015 dan disutradarai oleh Baek Young Yul. Di awal film memperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Kim Woo Jin. Ia baru berulang tahun ke-18. Saat ia bangun, ia terlihat bingung karena wajahnya yang tiba-tiba berubah menjadi tua. Ia pun langsung menghampiri ibunya dan menangis di hadapan ibunya. Ibunya yang melihatnya pun terkejut dan memeluknya. Namun di sana ibunya meminta maaf kepada Woo Jin dan entah apa yang terjadi sehingga ibunya meminta maaf. Tiap hari ketika bangun tidur, Woo Jin berganti-ganti wajah. Hingga pada suatu hari, temannya Woo Jin yang bernama Sang Baek datang ke rumah Woo Jin dalam keadaan mabuk. Saat membuka pintu, Woo Jin sedang menjadi seorang ibu-ibu, hingga Sang Baek pun mengira bahwa yang membuka pintu adalah ibunya Woo Jin. Mereka berdua mengobrol bersama, namun tak selang lama ibunya Woo Jin datang dan Sang Baek pun langsung tersadar. Mengapa ibunya Woo Jin baru datang? Lantas siapa yang dari tadi mengobrol bersamanya? Woo Jin menceritakan semuanya kepada Sang Baek atas semua yang terjadi pada dirinya. Namun Sang Baek tak percaya hingga dijelaskan secara detail. Dan akhirnya Sang Baek pun percaya. Woo Jin berubah wajah setiap hari, mulai jadi cowok ganteng, wanita cantik, ajusi, bahkan ibu-ibu. Dikarenakan wajahnya yang berubah, Woo Jin pun tidak melanjutkan sekolahnya, bahkan tidak mempunyai teman selain Sang Baek. Singkat cerita, Woo Jin dan Sang Baek membuka bisnis bersama di bidang furniture rumah tangga. Bisnisnya pun berkembang dengan sangat baik. Saat Woo Jin sedang meriset pasar, ia tak sengaja melihat seorang wanita yang sangat cantik. Ia bernama Yisu dan bekerja sebagai sales di toko tersebut. Woo Jin pun langsung menyukai wanita tersebut. Ia datang setiap hari meskipun dengan kondisi badan yang berubah-berubah. Saat Woo Jin berubah menjadi laki-laki yang sangat tampan, dia kembali menemui Yisu. Di sana ia mulai mendekatinya dengan mengajaknya makan malam. Yisu pun perlahan menyukai Woo Jin. Sepulang makan malam, Woo Jin memutuskan untuk tidak tidur demi mengejar cintanya. Karena jika ia tertidur di keesokan harinya, saat ia bangun ia akan berubah dengan wajah yang berbeda lagi. Dan ia pun tidak mau menggagalkan rencananya untuk mendekati Yisu. Di hari kedua, pertemuan pun berjalan dengan lancar. Mereka mendengarkan musik. Ternyata selera musik mereka sama. Di hari ketiga, Woo Jin mengajak Yisu ke sebuah toko pernak-pernik milik ibunya. Ia pun terlihat sangat senang. Setelah itu, Woo Jin mengantar Yisu pulang. Di sana, Woo Jin memberanikan diri untuk mencium Yisu dan mereka pun berciuman. Woo Jin pun mengajak Yisu untuk besok bertemu kembali di tempat yang sudah dijanjikan. Ketika saat perjalanan pulang, Woo Jin naik kereta. Di sana ia sangat mengantuk dan tiba-tiba tertidur. Saat sampai tempat tujuan, ia pun terbangun dari tidurnya. Namun ia kaget, wajahnya berubah menjadi ajusi botak. Dan seketika ia langsung sedih karena besok ia tidak bisa bertemu dengan Yisu. Keesokan harinya, Yisu pun datang ke tempat yang telah dijanjikan. Namun Woo Jin tidak berani menyapa Yisu karena wajahnya yang telah berubah. Dan pastinya Yisu pun tidak akan mengenalinya. Woo Jin berusaha melupakan Yisu, namun karena rasa cintanya yang tinggi, ia pun tidak bisa melupakannya. Hingga akhirnya Woo Jin berubah menjadi seorang wanita. Ia pun memberanikan diri mendatangi Yisu dan mengajak Yisu masuk untuk pergi ke rumahnya. Awalnya ia ditolak oleh Yisu karena ia tidak mengenal siapa wanita itu. Tapi dikarenakan Woo Jin menyebutkan namanya, akhirnya Yisu pun pergi ke rumahnya. Sesampainya di rumah Woo Jin, ia mengaku bahwa dirinya adalah Woo Jin serta memperlihatkan semua rekaman yang ia buat setiap harinya dengan tubuh yang berbeda-beda dan mengatakan detail kencan mereka selama 3 hari. Tetapi Yisu tidak mempercayai semua omongan itu dan langsung pergi. Suatu hari, Yisu pun galau dan semakin penasaran dan memikirkan cara untuk mengecek kebenarannya. Ia pun kembali datang ke rumah Woo Jin dan bilang ingin tidur bersama untuk mengecek apakah Woo Jin akan berubah ketika bangun di pagi harinya. Keesokan harinya, Woo Jin belum berubah. Yisu pun melihat semua barang-barang milik Woo Jin, mulai dari baju laki-laki dan wanita, sepatu wanita, dan berbagai macam pernak-pernik lainnya. Yisu pun melihat kembali semua rekaman kemarin, dan tiba-tiba Woo Jin pun berubah menjadi cowok ganteng. Dan disanalah Yisu mulai mempercayai semuanya, dan mereka pun kembali berpacaran dan berjalan-jalan bersama.
Suatu hari Yesus ada pesta di kantornya. Teman-teman Yesus pun penasaran dengan pacar Yesus sehingga menyuruh Yesus untuk membawa pacarnya. Yesus bingung karena Wujin selalu berubah-ubah. Di hari yang sama, Wujin sedang berubah menjadi seorang nenek-nenek. Dan hal tersebut membuat Wujin kesal hingga akhirnya ia berusaha untuk tidur agar berubah menjadi laki-laki biasanya. Setelah Wujin bangun, ia berubah dan tak selang lama ada seseorang yang datang dan langsung menggandeng tangan Yesus. Yang ternyata ia adalah Wujin. Ia berubah menjadi laki-laki ganteng. Ia kemudian diperkenalkan kepada teman-temannya Yesus. Wujin pun mengobrol bersama Sang Baek. Di sana Wujin mengatakan bahwa ia ingin melamar Yesus dengan menggunakan cincin buatannya sendiri. Namun di saat Wujin menyatakan keinginannya, Yesus pun meminta waktu untuk menjawabnya. Dikarenakan akan sulit memperkenalkan Wujin kepada keluarganya dengan kondisi dia yang berubah-ubah. Teman-teman dan tetangga Yesus pun mengira bahwa Yesus berganti-ganti pacar setiap harinya dan dicap sebagai wanita tidak baik. Hal tersebut membuat Yesus kurang tidur sehingga ia datang ke psikiater dan diberikan obat penenang dan obat tidur. Suatu saat Yesus tiba-tiba pingsan. Ketika dibawa ke rumah sakit, Wujin kaget karena dokter bilang bahwa Yesus keseringan mengkonsumsi obat penenang. Yang ternyata ia sedang stres atas menjalin hubungan dengan Wujin yang selalu berubah-ubah. Wujin pun merasa bersalah. Ia kemudian menemui ibunya dengan tubuh seorang wanita. Di sana ibunya berkata bahwa Wujin mempunyai seorang ayah dan ayahnya pun mengalami hal serupa dengan Wujin dan ayahnya memilih pergi demi kebaikan mereka berdua. Wujin pun berpikir apakah ia harus pergi dari kehidupan Yesus demi kebahagiaan Yesus. Akhirnya suatu hari Wujin pamit kepada Yesus, tapi ia tidak bilang akan pergi meninggalkannya karena takut dilarang Yesus. Wujin memberikan sebuah kursi kepada Yesus untuk kenang-kenangan dan disitulah Wujin meninggalkan Yesus. Meskipun di hatinya terasa sangat sulit karena harus meninggalkan wanita yang sangat ia cintai. Dikarenakan Yesus sangat mencintai Wujin, ia pun pergi mencari keberadaan Wujin tetapi tidak pernah ketemu. Akhirnya Yesus sadar bahwa Wujin mempunyai teman yang bernama Sang Baek dan ia pun pergi menemui untuk menanyakan keberadaan Wujin. Tapi ternyata Wujin sudah pergi dari Korea dan berada di luar negeri. Yesus akhirnya datang menemui Wujin walaupun Wujin berpura-pura tidak mengenal Yesus dan mengatakan bahwa Yesus salah orang. Yesus pun sebenarnya mengetahui dan memaksa masuk ke dalam rumah. Di sana Yesus mengatakan bahwa ia sangat mencintai Wujin dan ingin hidup bersama Wujin. Mendengar perkataan tersebut, Wujin tidak bisa mengelak lagi. Ia akhirnya melamar Yesus menggunakan cincin yang ia bikin sendiri dahulu. Ternyata cincin tersebut selalu dibawa kemana-mana oleh Wujin dan diakhiri dengan kebahagiaan. Film ini pun telah berakhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.